Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita dan kita sampai pada kitab Al-Laqid dalam kita sampai pada bab Al-Laqid dalam kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz, dan yang dimaksud dengan Al-Laqid adalah anak temuan. Berarti judulnya adalah anak temuan. Kita faham makna anak temuan, tapi ada ketentuan di dalam Islam. Yang dimaksud dengan anak temuan adalah anak yang tidak diketahui siapa keluarganya, dan anak ini belum balik, bahkan yang lebih detail lagi belum mumayyiz ya. Jadi masih kecil. Anak temuan adalah itu, anak harus masih kecil gitu. Usianya berapa belum tahu, rumahnya di mana, keluarganya siapa. Nah, terus dia hilang, nggak tahu arah, ditemukan orang lain. Nah, jadi itu. Karena itu seandainya pakai bahasa Indonesia itu sudah jelas anak temuan. Nah, ketentuannya di dalam Islam adalah anak yang tidak tahu arah, tidak tahu keluarganya, tidak bisa memberi penjelasan itu keluarganya siapa, dia di daerah mana. Nah, maka anak seperti itu mulai dari bayi sampai mungkin 2 tahun, mungkin 3 tahun, mungkin 2 tahun sudah faham, bapakmu namanya siapa, Fulan bin Fulan, rumahmu di mana. Nah, bisa jadi 2 tahun sudah ada yang bisa kayak gitu, tinggal diantar atau dihubungkan bagaimana supaya sampai keluarganya. Nah, yang belum bisa kayak gitu dan tidak diketahui ini siapa, nah itu yang dimaksud dengan anak temuan. Nah, adapun definisi yang disebutin oleh ulama tidak harus cocok apabila perubahan zaman itu terjadi. Kita ambil salah satu contoh yang diangkat oleh Syekh Abdul Azim Al-Batawi dalam kitab kita ini. Ta'rifuhu, definisi anak temuan. Huwa tiflu ghairul baligh, yaitu anak yang belum balik. Anak yang belum balik 10 tahun bisa jadi belum balik ya. Nah, di zaman sekarang anak usia 10 tahun rata-rata sudah pandai gitu. Kalau tidak kehilangan di luar negeri yang tidak tahu bahasanya, insya Allah tidak sulit kalau di negeri sendiri. Bahkan di luar negeri pun akhirnya diketahui, oh bahasa Indonesia. Lalu nanti disampaikan ke Duta Besar Indonesia. Oh ini, itu di negeri nggak ada, di daerah situ orang ngerti bahasa Arab tapi ngomongnya bahasa Arab. Di bawah aja yang ngerti bahasa Arab. Nah, jadi kayak gitu. Karena itu kata-kata belum balik tadi kita katakan yang lebih bagus lagi atau yang lebih teliti lagi sebelum mumayyiz.
sebelum bisa membedakan. Ini bapaknya atau bukan, belum membedakan, belum paham, belum kayak gitu. Nah, alladzi yujadu fit tari fi syari, yang dijumpai di jalan raya. Di jalan raya terus ada anak yang belum tahu mana-mana. Keluarganya siapa nggak tahu. Dari daerah mana nggak tahu. Au dhallat thariq, atau anak yang tersesat. Au la yu'rafu nasabu, atau yang tidak diketahui nasabnya atau keluarganya. Nah, gampangnya pemahaman anak temuan dengan bahasa Indonesia kita paham, ada ketentuannya, yaitu anak yang belum bisa mengetahui keluarganya siapa, dia dari daerah mana, itu belum ngerti. Ya, dan orang lain juga tidak ngerti ini siapa, tidak tahu. Nah, kayak gitu, itu ketentuan dari anak temuan. Hukmu iltiqatihi, hukum mengambil anak temuan. Waltiqatuhu fardu kifayah, mengambil anak temuan itu fardu kifayah. Anak umur 1 bulan, setengah tahun, 1 tahun belum bisa ngomong, ya terus wah ini siapa nggak tahu, maka hukum mengambil anak temuan itu fardu kifayah, wajib. Nah, wajib tapi fardu di sini fardu kifayah. Kenapa? Kalau sudah diambil 1 orang, ya udah, yang lainnya sudah tidak ada kewajiban. Kalau kewajiban lebih dari 1 orang lah rebutan nanti. Nah, dari mana itu? Dari firman Allah SWT, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah. Nah, diperintah tolong menolong di dalam kebaikan, dalam ketakwaan. Status anak temuan dalam pandangan agama. Status anak temuan dalam pandangan agama apabila di negeri muslim, maka langsung dihukumi dia adalah anak Islam. Nah, jadi itu. Apabila di negeri muslim dia dihukumi dia adalah anak Islam. Apabila dia di negeri kafir, tanda-tandanya di negeri itu, ya kalau gitu itu anak yang statusnya adalah anaknya orang kafir. Nah, bagaimana dengan sisi ini budak atau merdeka? Karena di zaman dulu itu, maka anak temuan wajib dihukumi merdeka. Kenapa begitu? Dalam Islam tidak boleh nemu anak terus diperbudak. Kenapa begitu? Karena al-aslu al-hurriyah, hukum asal manusia itu adalah merdeka. 6. Nakro, gitu. Wa idza wujida fi daril islami hukima bi islamihi, apabila di negeri Islam dihukumi bahwa dia adalah anak Islam. Wa yuhkamu bi hurriyatihi aina ma wujida, dihukumi bahwa anak ini merdeka, gitu, dimanapun ia dijumpai. Li'anal hurriyah hiya al aslu fil adamiyyin, karena merdeka adalah hukum asal bagi manusia. Wa in kana ma'ahu malun unfiqa alaihi minhu, apabila anak temuan ini punya harta. Punya harta gimana? Oh, anak ini di dekatnya itu ada emas sekian, atau pakai ikat pinggang emas, atau intinya bahwa ada harta gitu. Maka boleh kebutuhannya diambil dari hartanya. Wa illa fa nafaqatuhu ala baitil mal, adapun apabila tidak ada, maka kalau yang mengambil anak ini tidak mau membiayai, maka dari baitul mal. Dari baitul mal, dari sodako, dari zakat, tidak apa-apa. Nah, untuk kebutuhan-kebutuhannya, untuk makannya, pakaiannya, biaya pendidikannya. Gitu. An Sunainin Abi Jamila, dari Sunain Abi Jamila, rajulun min Bani Sulaim, ini adalah seorang laki-laki dari Bani Sulaim. Qala wajadtu malqutan, saya nemu anak.
Fa'ataitu bihi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, maka saya bawa kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Faqala arifi, maka berkatalah orang yang ngerti nasab, orang yang ngerti, oh ini adalah dari keluarga, dari kabilah Fulan bin Fulan. Orang ngerti kayak gitu dari artinya melihat orang, oh orang ini dari Bani Fulan, oh orang ini, nah orang itu ada yang punya keahlian kayak gitu. Baik ngelihat kakinya atau ngelihat tangannya atau ngelihat kepalanya dari melihat kepalanya itu bisa di. Nah kalau kita sekarang kan, oh ini model orang Arab, oh ini model orang Afrika, oh ini orang Jawa, oh ini luar Jawa, itu kan kita bisa. Zaman dulu itu sampai pada tingkatan kecil, oh ini gitu. Dan enggak tahu, tapi hanya tahu 2 orang gitu, oh ini enggak ada hubungan sama sekali, oh ini kerabat dekat, itu tahu. Ada keahlian kayak gitu. Itu disebut dengan arif, itu. Berkatalah orang yang ngerti kayak gitu, ya Amirul Mukminin, innahu rajulun soleh. Dia ini adalah itu dari anak soleh. Nah, keturunan anak soleh. Faqala Umar, akadzalika huwa? Apa betul dia keturunan anak soleh? Qala na'am, iya wahai Amirul Mukminin. Faqala idza bihi wa huwa hur. Berkata kepada Sunan yang nemu tadi itu, kalau kamu mau bawa, bawalah dan dia merdeka. Kalau kamu kepingin bawa anak temuan ini, bawalah dan dia nggak boleh dijadikan budak, dia merdeka. Walaka walauhu, dan kamu jadi walaknya. Wala itu nanti kalau wala itu yang melindungi, yang gampangannya kayak wali. Gitu. Wali itu. Nah, wa alaina nafaqah, dan nafaqahnya menjadi kewajiban kita baitul mal. Nah, itu. Nah, kalau yang membawa tadi itu mau merawat dengan biaya sendiri, ya boleh dijadikan anak angkat. Nah, itu boleh gitu. Nah, intinya bahwa subbab ini, anak temuan itu wajib dihukumi merdeka. Kalau di negeri muslim dihukumi muslim. Apabila anak temuan ini punya harta, mungkin ada di sisihnya atau apa waktu dia ditemukan, maka boleh harta itu digunakan untuk kebutuhannya. Apabila tidak ada, maka kebutuhannya yang wajib adalah baitul mal. Tapi kalau yang menemukan, yang membawa itu siap membiayai sendiri, ya boleh-boleh saja. Itu sedekah, itu sedekah. Nah itu. Lalu kalau nanti besar, terus akhirnya punya harta, kan merdeka. Kalau budak, harta budak itu adalah harta tuannya, sebagaimana budak itu milik tuan. Nah kalau dia itu ditemukan dihukumi merdeka, nah apalagi terus kerja gitu, dan bahkan dari kecil dulu bisa jadi juga sudah punya harta. Nah terus akhirnya itu mulai besar punya harta, terus meninggal belum punya ahli waris. Belum punya ahli waris. Bagaimana belum punya? Lah kalau dia ditemukan kan nggak ada kerabatnya. Lah kalau dia belum menikah kan tidak punya istri. Lah belum menikah berarti tidak punya anak. Nah orang tua dan kerabatnya nggak tahu dia ditemukan dari kecil. Nah kalau dia meninggal punya harta warisnya itu dikasihkan baitul mal. Nah itu kalau seandainya ada penegakan hukum Islam terus dia dibunuh orang Islam, maka yang membunuh wajib bayar diat. Diatnya adalah 100 unta. Jadi membunuh orang Islam 1, kalau nggak dikisos kena diatnya 100 unta, itu diberikan ke baitul mal. Berikutnya, jika ada yang ngaku itu adalah anaknya, atau itu adalah kerabatnya. Wa man idda'a nasabuhu min dzakarin aw untha ulhiqa bihi mata kana wujuduhu minhum mumkinan.
siapapun yang mengaku itu adalah anaknya dan ada bukti yang kuat untuk menunjukkan kemungkinan besar benar, maka diterima pengakuannya. Diterima pengakuannya dan anak itu dikatakan sebagai anaknya. Ada bukti itu kemungkinannya besar menunjukkan kebenaran. Nah, maka diberikan kepadanya. Fa ini da'ahu ithnani aw aktsar thabata nasabuhu liman aqamal bayyinah ala da'wahu. Apabila yang mengaku lebih dari satu, maka diberikan kepada yang bisa menunjukkan saksi atau bisa menunjukkan bukti. Ya memang hukum di dalam Islam itu diputuskan dengan adanya saksi. Nah, apabila ini yang mengaku lebih dari satu, maka dibutuhkan dengan adanya saksi. Gitu. Siapa yang mengaku yang punya saksi, saksinya terpercaya, sesuai dengan syarat menentukan hukum, maka hukum ditetapkan sesuai dengan saksi yang ada. Fa illam takun, jika enggak ada, muridhu 'alal qafatil ladzina ya'rifuna al-ansaba bisyabahi, maka dipanggilkan orang yang ahli mengetahui nasab orang tadi itu, yang mengetahui oh orang ini dari Bani Fulan, orang yang ngerti kayak gitu. Kalau ada. Di zaman sekarang setelah modern itu ada gen ya, yang bisa dilihat oleh orang-orang yang ahli dalam hal ini. Di ilmu kesehatan itu ada gen itu ya. Nah itu dilihat, oh ini gennya beda, oh ini gennya sama. Maka kalau ada dua orang yang ngaku, diberikan kepada yang gennya sama. Nah itu di zaman sekarang gitu ya. Fa illam takun uridhu 'alal qafatil ladzina ya'rifuna al-ansaba bisyabahi. Apabila tidak ada yang bisa menunjukkan saksi, maka diserahkan kepada orang yang bisa menunjukkan bahwa orang ini dari nasab orang-orang itu. Gitu ya, gen tadi itu atau orang yang ahli kalau zaman dulu. Tsumma ulhiqa biman hakama lahul qaifu annahu waladuhu. Lalu hukum itu ditetapkan itu dengan ucapan orang yang ahli tadi itu. An Aisyah radhiyallahu anha, sebagai dalil adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Dakhala alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam masruran." Rasulullah SAW masuk ke rumah saya, ini istrinya. Istri Rasulullah kan lebih dari satu. Rasulullah masuk ke rumah yang Rasulullah tempati dengan Aisyah radhiyallahu anha dalam keadaan senang. Tabruku asari wajihi, raut wajahnya itu ceria seperti bercahaya. Gitu. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, alam taro anna mujazzizal mudliji nadhara anifan ila Zaidin wa Usamah. Tahukah kamu, tadi itu ada orang yang ahli melihat nasab kayak gitu. Nah, orang itu melihat kepada Zaid dan melihat kepada Usamah. Keluarga. Gitu. Nah, melihat Zaid, melihat Usama. Wa qad ghattaya ru'usahuma wa badat aqdamuhuma. Dan berpakaian dan kepalanya dua-duanya ditutup, tapi kedua kaki Usama dan Zaid itu kelihatan. Faqala, maka Mujazziz al-Mudlaji ini mengatakan, inna hadhil aqdam ba'duha min ba'd. Kaki-kaki ini, nah, ba'duha min, satunya dari yang lainnya. Maksudnya apa? Ini anaknya ini. Ketahuan dari kakinya. Kalau nggak ahli kan nggak bisa kayak gitu ya. Oh ini anaknya ini. Ketahuan kayak gitu. Nah, karena itu, fa in hakamal qaifu annahu lirnaini ulhiqa bihima. Apabila orang yang ahli itu mengatakan, ndak ini darahnya atau ini apanya sama dengan dua-duanya.
Gitu ya. Ya udah diberikan kepada keduanya lah. Kalau dua-duanya wanita gimana? Gitu ya. Maksud dua-duanya ibu adalah yang mengandung dan yang melahirkan. Nah, nanti akhirnya diputuskan mana yang lebih kuat. Nah itu, kenapa? Karena mengetahuinya kan mengetahui dari kulitnya, oh ini satu nasab, oh ini ada hubungan erat, kan gitu. Fa'an Sulaiman ibni Yasar, dari Sulaiman ibnu Yasar, an Umar radhiyallahu an, dari Umar radhiyallahu an, fi imra'atin wati'aha rajulani fi tuhrin. Nah, dari Umar radhiyallahu an, ya, menceritakan tentang wanita yang digauli oleh dua orang laki-laki, dan wanita ini itu dalam keadaan suci belum digauli, terus digauli oleh dua orang laki-laki. Faqala al-qaif, setelah hamil dan melahirkan, al-qaif, orang yang ahli melihat nasab tadi itu mengatakan, qad ishtaraka fihi jami'an. Qad ishtaraka fihi jami'an. Dua-duanya ada kaitannya di sini. Faja'alahu Umar bainahuma, maka ditetapkan oleh Umar itu adalah itu anak keduanya. Dua laki-laki gitu. Loh, kan sperma itu hanya satu yang membuahi sel telur. Gitu. Iya, tapi menyirami tanaman orang itu akhirnya juga jadi pengaruh baginya. Karena itu wanita hamil tidak boleh menikah. Kenapa? Supaya jelas bahwa ini nasabnya siapa. Nah, jadi kayak gitu. Nah, kalau sudah terjadi hamil karena dua orang kayak gini bagaimana? Nah, itu yang jadi masalah. Gitu. Nah, akhirnya ditetapkan dua-duanya. Adapun yang berkaitan dengan bab di sini bahwa ada orang ahli yang bisa melihat kayak gitu. Nah, kalau di zaman sekarang ini misalnya ada alat untuk mengetahui gen, oh ini keturunannya fulan, oh giginya dia sama dengan kandungan giginya fulan, oh misalnya ada bagian apa yang khusus sama dengan bagiannya fulan yang khusus ini sama, tidak mungkin dari orang lain, pasti dari dia. Nah, lah kalau ternyata yang aku itu dua saudara, lah sulit juga toh. Kan dua saudara kan juga ada kesamaan. Nah, jadi kayak gitu. Nah, intinya bahwa siapa yang punya bukti kuat, maka anak yang diaku oleh orang yang ngaku itu diberikan kepada yang punya bukti yang lebih kuat. Khulasatul kalam, bahwa kesimpulannya yang di bagian akhir bahwa apabila anak temuan terus diakui oleh lebih dari satu orang, maka diberikan kepada yang buktinya lebih kuat dibandingkan dengan yang lain. Wallahu a'lam. Itu pembahasan tentang anak temuan. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.